itu aku lihat koyo sesosok di banget sekitar 4 meter lah mas, sampai serumah itu. Iki genderuan ya? Bukan, malah badannya itu kayak kuda. Oh, Tapi kepalanya, badan ke atas itu manusia. Selamat malam, masih bersama School of Horror. Jadi kita ini adalah akun baru atau YouTube baru. Nah, sebenarnya School of Horror ini akan menceritakan cerita-cerita horor yang pernah dialami semua orang. Nanti siapapun nanti yang kita undang ya. Nah, yang kali ini kita akan sama namanya Mas namanya Danin atau Bahtiar Danindria. Dia punya banyak pengalaman horor yang menurut orang-orang ini nggak semua orang mengalaminya. Jadi kayak dia tuh di gunung, terus pertama kali dia ngelihat hantu beneran, nggak tahu itu beneran apa enggak. Kalau menurut dia itu beneran, itu pertama kalinya. Terus pengalaman dia sama sama setan-setan di Indonesia, nggak mungkin di luar negeri. Kalau vampir kan di luar negeri, di Indonesia nggak ada. Jadi langsung aja kita sambut Bahtiar Danindria. Selamat malam Mas. Kayak orang-orang formal aja ya, orang-orang penting gitu, padahal kita temenan. Ini mas. Jadi ngerokok dulu Mas, santai dulu, ngerokok dulu. Jadi kan gak oleh ya disebut yang gitu. Oh iya, ngerokok tapi cuma nggak ada brand. Sponsor. Jadi gini Mas, kita ini kan School of Horror itu kan menceritakan pengalaman horor dari siapapun yang pernah mengalaminya. Dari beberapa orang ya. Dari beberapa orang. Nah, pertama kalinya Mas Danin ini menjadi narasumber atau orang yang punya pengalaman di cerita-cerita horor kali ya. Iya. Karena namanya aja School of Horror. School of Horror. Oke. Jadi kalau aku sendiri sih mungkin dari kecil ya, kata bapak ibuku itu dulu pertama kali. Mungkin aku bisa lihat ya. Itu pas bayi. Oh, pas bayi. Jadi bayi itu kayaknya itu aku punya temen, atau mungkin kata bapak ibuku tuh aku sering manggil orang tapi nggak kelihatan, padahal nggak ada orangnya. Oh iya. Nah, singkat cerita mungkin karena namanya manusia semakin besar kan semakin ada dosa ya, mungkin bisa hilang ya. Iya nggak? Iya betul Kayak gitu kan. juga. Nah, karena itu terus pertama kali aku lihat hantu lagi itu waktu SMP mas. Oh. Jadi gini ceritanya ini, aku sekolah di salah satu pondok pesantren di Solo. Apa namanya? Ya, wilayah. Nah, ngono. Jadi pertama niki enek namanya Bulis Rayon, Piket Rayon. Piket Rayon. Bersih Ya, satu ya. asrama kan itu kelas 1. Saya tahu juga Mas. Itu sekitar 3 hari kan baru ada piket ya. 3 hari atau seminggu nggak tahu, lupa. Itu ndelalahe jadwal pertama itu kamadu dan aku pertama kali sama beberapa teman. Kan ngerti toh kelas 1 SMP apa men pondok pesantren baru ditinggal orang tua atau kayak ngono kae sampah ning ndi ya toh. Iya. Jadi aku pertama kali, singkat cerita ya, bersih-bersih. Aku masih inget itu kamar 18 deket tangga. Kok baunya kok amis pesing gitu. Baunya amis pesing dan lain sebagainya. Kok anjir. Terus langsung wah merinding kabeh langsungan gitu Mas. Jadi ngerti kok enak asap, tak kira enak kebakaran. Maksudnya enak Asapnya itu di mana? di depan kamar pas. Oh, di depan kamar. Sampah ngono kan. Ngerti ada asap. Tak deloki terus. Ngerti enak sesosok pocong. Cuman dia itu kayak banyak darah tapi tangannya keluar gini Mas posisinya. Oh, berarti tangannya itu keluar. Jadi keluar dari kain gitu. Tapi banyak rantai. Di rantai ngono lho. Oh. Dan mukanya, masya Allah, mukanya hancur Mas. Itu langsung seketika aku down banget, shock banget, aku langsung lari.
Lari Itu malah poconnya di mana? di depan kamar. Pas. Jadi di depanku pas nih lho. Misalnya ini pintu. Ah itu pintu. Terus di mananya? Ya di depan pas di pintunya Oh. itu. Aku di depannya pas, depan. Oh berarti kayak buka. Enggak, itu pas kan kebuka itu enggak ditutup kan itu enggak ditutup semua loh. Wah aku shock berat pas itu langsung lari tapi aku nggak lari ke kamarku malah lari mojok ke sana nggak tahu Masuk ke mojok ke arah itu tuh mau masuk kamar. enggak aku mau bersihin kamar mau bersihin depan kamar itu gitu loh. Oh berarti dari kamar keluar. Nah terus singkat cerita tak kira ini kan ada 5 orang aku sama temanku 1 yang 3 di lain sisi. Nah ternyata pas aku sama temanku tak kira temanku juga lihat ternyata enggak malah ikut podo-podo melayu ya lu malahan lucu tau malahan. Nah terus baru sempet heboh itu satu asrama. Oh berarti awal-awal itu sempet heboh terus selisih besoknya aku langsung sakit tipes aku langsung minta pulang. Ya baru masuk udah minta pulang. Nah itu shock berat itu pertama kali mas soalnya nggak wajar demam tinggi langsung biasalah shock kan. Nah itu jadi itu nggak wajar mas bukan kayak sing TV kayak sosok apa ya lemper itu sing ngono tok kan lemper ya. Ini udah ada lempernya lah lucu gimana? Nah itu enggak itu beda mas. Itu sih nggak wajar, itu sing pertama kali tak alami langsung shock. Begitu aku lihat itu ya nggak bisa ngapa-ngapain kayak di stun yang main Mobile Legends di stun ya nggak main. Nah oh itu namanya sorry terus ya itu sih mas pertama kali mas. Tapi ada nggak ya yang paling kan setelah itu mesti pernah lagi tuh setelah itu kan pernah lagi ngeliat apa mbok kuntilanak mbok genderuwo apa yang paling menakutkan paling menakutkan terus itu yang punya efek gede banget lah maksudnya sampai sekarang. Sebenarnya beberapa kali sih mas. Beberapa kali tak ceritain yang paling 2-3 cerita paling ya. Yang habis itu tuh sekitar kelas 2 masih kelas 1 ding. Itu ada ya ekskul lah malam-malam itu kayak uji nyali gitu dulu. Oh ekskulnya tahu saya. Ya bilang nyali ekskul kuwi jadi ya uji nyali masuk kelas terus suruh diem di kelas diem. Nah pas itu adalah aku disuruh nyari apa gitu tuh masuk kelas. Waduh ini bantu ya mas. lanjut. Nah terus toh aku itu masuk ke kelas nih nyari apa yang disuruh ternyata nggak dapet. Tapi kok ngerti itu hampir sama kayak yang tadi ada asap des. Tak kira kan biasa tau kakak kelas sih nakutin ngono kae to biasa. Tak kira ya ngono kuwi. Tapi kok saya nyedak kok mukanya kok remuk. Wah. Bentuknya apa mas? Bentuknya manusia. Manusia tapi setengah kepala remuk. Oh tapi badan ini yang utuhnya masih bagus. Masih, tapi kakinya nggak ada. Pakai baju nggak? Pakai baju. Tapi aku lupa bajunya apa lupa. Yang penting bukan baju metal ya. Ya nggak baju metal juga. Ya pakai baju, tapi kakinya nggak ada satu. Langsung shock. Aku lari mas. Pertama nggak bisa lari. Tapi itu semakin deket aku ini di depan papan tulis, di bawah papan tulis aku meneng ini loh mas. Nyekukruk lah bahasa Jawa ini. Bahasa Indonesia ini yo. Bahasanya apa ya? Jongkok karo wedi ngono kan. Nah singkat cerita, aku tak wanek nih ngono kae ngadeg. Kok saya nyedak, aku ngadeg kuwi ra iso mlayu Mas. Oh tuh emang kayak gitu ya? Mungkin ya beberapa orang mungkin kayak gitu mungkin. Terus tak wanek ki aku akhirnya ngono tau aku mlayu. Wis. Itu yang kedua. Sing paling horor yang pernah terjadi dalam hidupmu lah pokoknya. Dalam sekolah sih ini horornya iki soalnya. Oh iya. Kan School of Horror gitu. Oh ya, School of Horror. Oke, menceritakan sekolah-sekolah yang horor. Kebetulan asrama dan itulah pokoknya horor banget nanti nggak bisa disebutin. Ya kayak gitu. Jadi yang terakhir itu kelas 3 SMP Mas. Itu aku masuk salah satu asrama khusus di sini. Itu kan dulu ada teman asrama khusus sih berarti pinter ya? Oh iya sombong dia mas. Nah, pas itu
ada namanya tim gegana, itu temen-temen yang jahil. Jadi tiap malam koyo Aku nggak ngerti ya. Gak apa. yo gerakan apa malam iya, ngono ki iya. wong jahil-jahil. Enek sing nganggo apa hangat gini-gini ki terus dinyoyo ki ngono Oh, kae iya, wong iya. turun dijahili ngono kae lho Mas. Lalu suatu ketika ki ya mungkin aku melu jahil toh, suatu ketika ki sekitar jam 1 malam aku kebangun nih dengan adanya pintuku kebuka sendiri terus jeblar deh. Padahal itu malam itu mesti pintu kekunci, jendela kekunci, semuanya kekunci toh. Jadi pintu ini dua laki-laki tim gegana Mas. Tak kira karena itu kan bisa tuh lewat jendela tangannya masuk dibuka itu kan bisa toh. Ngerti toh, yang begini ngono kuwi. Nah, itu ngerti pintu kebuka dua kenceng banget. Terus aku keluar. Nyari iki sapa to sing jahili aku mati men ngono. Tapi aku sing bocil Mas. Nah, terus aku sempet tawaf muteri asrama itu. Enggak tahu, muter Muter ya. Tapi itu ya. Muter asrama tak cari ternyata wis pada turun. Wis pada tidur. Nah, aku sempet balik kamar terus tak kunci lagi terus aku rebahan di kasur. Tiba-tiba pintunya lagi dari itu sekitar jam 1:30 jam 2. Terus tiba-tiba ada suara ketawa. Ketawa terus nangis, ketawa, nangis gitu terus. Wah, wis merinding kabeh, keringet dingin aku wisan. Kan delalahnya kan kasurku itu tingkat gitu loh Mas. Aku di bawah. Nah, itu pas ngadep ke arah jendela. Kasur militer gitu ya. Kasur. Aku pas ngadep ke jendela. Itu ada kayak meja-meja dari batako gitu loh. Meja dari batako, cor-coran lah kayak gitu. Nah, aku ngadep situ, kok ada cewek Mas. Padahal asrama cowok ya? Ada cewek itu sambil rambut gini nangis, senyum, nangis, ketawa gitu Mas. Itu untungnya duduk Duduk di mana nih? duduk di batako tadi. Oh, batako ya. Nangis, ketawa gitu terus. Terus aku singkat cerita aku main nangis Mas. Nah, iku suwe banget. Itu sampai selesai itu ada kakak kelas yang bagian bangunin itu loh. Ting gitu. Itu pas mau puasa Senin Kamis. Mesti kan dibangunin. Ting baru selesai. Baru hilang. Oh. Berarti penyelamatnya ini kakak kelas ya? Mas, matur suwun banget tahu gitu. Tapi itu menjelang subuh tuh. Oh, menjelang. Suwe banget Mas itu sampai aku bajuku ki wis basah, aku wis nangis Mas. Aku maca ayat kursi tekan kudu iki ya. Jadi maca apa wae iki walik-walik. Nangis kan delalah kok yo temen kamarku yo rene sing tangi soalnya mbuh ndaplek ya. Nek ndaplek emang ra iso ndelok ya. Emang kayaknya ngono. Terus itu kejadian itu 3 hari 2 malam. 2 malam toh. Ini berturut-turut. 3 malam berturut-turut. Ada si itu terus si Beda. Oh enggak, si cantik itu enggak. Beda. Nah, yang kedua, iku aku wis nelpon bapakku minta keluar gitu. Yang pertama itu memang apa malah biasa kenalan paling. Singkat cerita, hari kedua itu aku jam 10 ki pokoknya kudu turu aku jam 10. Harus tidur lah jam 10 itu. Nah, aku jam 10 masuk kamar harus tidur. Terus aku kebangun jam 2. jam setengah 2, jam 2. Itu dengan hal yang sama, pintu lagi duwer lah. Meneh iki aku lagi aku. Aku nengok ke kanan itu ngakak gede banget Mas. Ngakak kayak si cantik enggak. Cowok. Suara cowok gede ngakak. Aku lihat ke batako tadi, dia lagi duduk di situ juga Mas. Kakinya sampai bawah. Cuman kepalanya enggak kelihatan soalnya opo gede banget itu loh. Oh, sampai pintu tuh. Enggak sampai atap, enggak kelihatan kepala, jadi badan ke bawah tuh itu. Bulu-bulu tok kayak gede banget, kayak kukunya panjang-panjang ngono kae. Kayak berarti itu nek ning Indonesia apa? Genderuwo ya. Nah, singkat cerita, kuwi guyu terus Mas. Tapi dari duduk terus yang tak takutin lagi aku pas ngeliat nih berdiri kalau nggak salah cuma sampai tangannya gini loh. Tangan siku ini ke bawah. Jadi gede banget Mas. Gede banget. Habis itu terus singkat cerita
iku lama kejadian ini maju mundur mlaku muter ngono terus Mas. Aku yo mau balik nah aku moco. Aku kuwi nangis bener-bener nangis aku. Oh iya. Sampai badan iki enggak iso gerak. Belas sih Belas enggak iso gerak. Terus akhirnya kan itu bisa tak gerakin tuh nendang apa nendang kasur atasku. Dan itu nggak bangun Mas, mangkel banget aku. Itu mangkel banget. Itu Soalnya Raisa tangi. Itu aku mangkel banget Mas. Terus bar kuwi penyelamatku yo kakak tingkat mau meneh Mas. Iku meh adzan subuh ngiling aku. Iki kejadian iki sobat hampir 1 jam lho. Aku diguyu karo bendu. Kowe tok sing ngono. Heeh. Aneh iki Mas. Kowe berarti sampean iki cerita-cerita. Maksudnya cerita-cerita ke siapa? Enggak, aku posisiku bener-bener down. Aku pagi pas meh mangkat sekolah itu aku ke hotel, aku nelpon bapakku, "Patok saiki aku pengen metu." Komodo. Itu dino day kedua. Ingat terus habis itu wis sekolah sing teranang, aku awan rono bapakku bilang. Bapakku siang ke tempatku. Ya njenguk lah, aku cerita, aku pengen metu." Terus aku dia aku ning kene pisan. Ya aku takut lah di sini 2 kali kok ae toh 2 hari berturut-turut ya. Terus pokoknya kayak ngono kuwi pokoknya nek kayak gitu wani yo tantangan ngono kuwi bapakku bilang gitu kuwi kok bakal ngalih ya wis lah aku manut karo bapakku sih aku ikut bapakku lah katanya bapakku nggak cerita aku yo malam jam 9 pokoknya wis pada di booking buat masuk asrama atau kan gitu kan 9 malam ya. Habis itu langsung tidur aku. Terus aku kebangun jam 1. Tapi nggak ada kejadian kayak tadi, nggak ada. Wah aku terus ketika keinget kata-kata bapakku. Langsung suruh nantang tuh aku langsung duduk. Aku misu-misu, ayo keluar lo. Tak tantang kowe kabeh ngono. Aku maki wae. Mak cegah ayo Mas. Ya toh. Ya ayo foto lho. Aku maki wae yo kae. Tapi ndalah tak tungguin terus ternyata enggak keluar. Berarti kan emang bener loh. Soalnya manusia kan derajatnya lebih tinggi dari. Iya. Gitu. Iku sing paling serem selama sekolah. Sama sekolah. Nek selama apa ya? Kalau selama hidup sampean kehidupanmu sampai sekarang yang paling serem kowe pas ngapain atau pas kemana atau pas lagi ada momen apa? Kalau aku paling serem itu pas naik Gunung Argopuro. Oh, emang sering naik gunung? Iya. Ya kebetulan teman-temanku sering naik gunung sih, bukan wae aku. Gitu. Di Argopuro itu kan gak bisa ditempuh waktu dengan waktu yang bentar. Berapa lama? Aku dulu sekitar kalau nggak salah itu 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam. Wih, berarti mau seminggu dong. 3 malam deh, 4 hari 3 malam. 3 hari 4 malam. Lama ya. Orang kesel. Ya kesel mah. Tapi ya piye gitu. Soalnya nggak bisa naik dari base camp sini turun ke base camp ini lagi nggak bisa. Oh, harus ke base camp. Oh, base camp yang lain. Oke. Itu lintas kota lah. Nah, singkat cerita aku naik Gunung Argopuro itu berapa ya? 1, 2, 3. Kalau nggak salah berenam. Anak teman-teman semua itu. Teman-teman semua. Atau ada yang ikut temennya? Aku Mas Panjul, teman saya, cewek. 6. 6 enggak 7. 6. Ada yang ikut? Enggak. 6 orang, 5 orang cowok, 1 orang cewek. Singkat cerita naik itu masih biasa, apa 1, 2, 3 habis itu ke base ke tempat buat ngecamp pertama itu namanya Cikasur kalau di Argopuro. Aku sama teman-teman nginep di Cikasur. Nah pas di Cikasur itu malam-malam biasa ambil kayu bakar itu biasa. Nah tapi Cikasur itu apa? Itu nama buat ngecamp Mas. Oh nama pos ya? Nama pos. Nah tapi pas itu siang-siang itu aku kayak denger suara kuda. Telapak kuda tok gitu. Nah, terus aku waktu itu kalau nggak salah pas dapat jatah ngambil kayu bakar. Nah, itu aku lihat kayak sesosok di banget sekitar 4 meter lah Mas, sampai serumah itu. Ini genderuan ya? Bukan.
malah badannya itu kayak kuda, Oh, tapi kepalanya badan badan ke atas itu manusia. oh, berarti kayak mitologi Yunani gitu ya. Apa Centaurus. Ya enggak ngono tahu. kuwi Mas. Dia memegang apa ya istilahnya godo apa itu lah pokoknya. Oh iya iya. Kayak tombak. Nah itu aku langsung shock satu tok itu awalnya. Tapi ya sebatas kayak ngeliatin tok itu toh. Biasa. Nah tapi terus itu wis istirahat, bikin api unggun, aku memutuskan buat istirahat dulu. Soalnya aku paling lemah. Lemah. Pasti lemah apa nih? Lemah fisik. Lemah fisik toh? Lemah fisik. Oh iya. Nah, terus tinggal cerita pagi Ah. kita kemas-kemas mau trek hiking lagi. Nah pas mau hiking lagi itu kan pas di Cikasur itu kayak hamparan luas itu loh, kayak savana tapi gede banget. Itu konon katanya itu dulu bekas bandara pas perang itu. Zaman dia. Oh zaman dia. Tapi aku nggak ngerti pas ini ya. Cari ini mau Cari ini. Ya, Nah. cerita rakyat lah ya. cerita. Tapi pas kita mau hiking lagi, aku kok krungu suara tapak kuda lagi. Krok. Dan itu kok semakin banyak. Nah, terus aku lihat tadi Centaurus tadi lagi gede banget. Wah, gede biang kan tangga besi. Tapi muka apa namanya? Kan apa namanya? Kuda, terus badannya manusia. Manusianya bentukannya gitu. Masih spek apa kembung wetenge? Aku ora wani melatih tekan sak ngono ne, Mas. Pokoke wis menungso ngono wae lah. Tapi gede. Bawa apa tongkat? Mbak, tongkat sing jelas nek aku lek ngantem pisan ngono mbuh. Penyet langsung. Nah, itu ternyata nggak cuma satu. Jadi ada Kayak pasukan baris. Cuman itu yang Centaurus itu cuma dia. Oh, yang lain ini masuk. Yang lain ini manusia berkuda. Oh iya. Manusia berkuda itu banyak banget Mas. Baris itu naik. Nah, itu wis mulai gak enak banget aku rasanya. Jadi dari Cikasur iki mau langsung ke puncak pertama ya, puncak Rengganis namanya. Tapi di bawahnya itu ada namanya Sabana Lonceng. Perjalanan itu sekitar 7 jam lah. 7 sampai 9 jam lah. Jalan ya. Jalan. Karena helikopter. Wah, nek kita aku pilih mana? Jadi sekitar sampai Sabana Lonceng itu dia masih muncul terus, tapi kayak mengintimidasi muncul aku jalan di pohon muncul terus. Oh, berarti misalnya sampean ke jalan ke kanan terus jalan ke kiri tiba-tiba muncul kanan terus kiri. Oh iya. Bukan muncul kanan muncul kiri, setiap pandanganku nek entah ke kanan dia mesti ada muncul. Nanti aku ke kiri. Beda-beda tuh. Ya sosok itu tok. Si Centaurus ini. Sosok. Ada tanduknya nggak sih sebenarnya dia kepala? Aku nggak berani Mas. Sampai natap matanya itu aku nggak berani. Kalau ini yang di mitologi itu kan mungkin ada badan setengah kuda terus ada tanduknya gitu kan. Aku nggak sampai kayak gitu Mas. Nggak sampai lihat sampai atas. Terus singkat cerita sampai Sabana Lonceng. Nah, pas sampai Sabana Lonceng itu sekitar mau maghrib. Aku capek. Itu hari keberapa berarti? Hari kedua. Terus aku langsung ke tenda, ada temenku nyari kayu bakar lah. Di sana kan bakar gampang. Boleh. Nah, terus sampai sana itu aku memutuskan buat istirahat dulu. Tapi sebelum itu temenku ada yang bilang, mau enek rombongan liane atau gitu. Nanti lihat rombongan yang lain nggak? Gitu. Enek Mas. Ternyata Mas satu ini temanku ini kayak lihat ada orang ngawe-ngawe gitu. Tapi satu orang tok. Padahal itu selama perjalanan itu cuman ada 3 rombongan. Tapi udah duluan ketemunya di Cikasur sebenarnya. Cuman ketemu lagi di Sabana Lonceng, tapi kita terakhir udah. Nah, udah terakhir aku memutuskan buat istirahat dulu. Nah, kita naik ke puncak pertama Rengganis. Oh, puncaknya ada 3. Oh, 3. Ada 3. Ke puncak Rengganis. Nah, puncak Rengganis itu di atas itu naik sebentar Mas, paling cuma 30 menit. Jadi tenda kita tinggal di bawah tadi di Sabana Lonceng. Nah, pas sampai di atas sih kok pada istirahat toh di atas duduk, aku duduk lah. Kok tiba-tiba kok ada satu orang tuh
duduk di sampingku pas, jadi sampingku ini temanku satu orang ini ada lagi, Ini bukan siapa-siapa. bukan siapa-siapa. Oh berarti Nah. bener cekat jariku mau ya. Wah, Ada tambahan siji ya. Nah, ternyata tapi pas di puncak Rengganis itu ada 2 rombongan. Oh. Tapi yang rombongan satu ini cuma 3 orang. Mm-mm. Itu dari Jakarta kalau nggak salah. 3 orang atau 4 orang. Tak itu, iki terus aku jawel temanku, Mas, iki siapa ya Mas? Tapi dia pakai baju hiking kayak manusia biasa, cuma pucet tok, bawa tas, karir. Iya kayak pendaki lah. Pendaki, bener-bener pendaki. Jadi terus Mas Panjul, namanya Mas Panjul, dia kayak wis paham aku pakai. Ya sih, yuk ngono ada. Ada wah, yuk kayak foto kayak wis ngono to. Aku ya bilang, yuk kayak foto enak nu ngono to. Oh iya. Soalnya kan aku nggak mungkin ngomong ke yang lain toh. Itu kan wis lagi setengah perjalanan itu puncak pertama padahal. Oh, berarti hari kedua ya. Hari kedua itu. Nah terus singkat cerita itu kita foto-foto itu masih ada di situ duduk. Oh iya tuh. Masih Enggak ada. buat selfie dulu. Wah. Wah. Hilang aja. Terus lepas foto-foto kita turun. Iya. Aku duluin. Dia aku turun sampai turun? bener-bener sampai bawah. Ini turun mau kemana? Turun mau ke Puncak selanjutnya. enggak ke base camp tadi dulu Oh, lagi base camp. Safari Loceng namanya. Terus kita kemas-kemas langsung naik. Nah pas kemas-kemas itu sudah ada misalnya. Oh, Ya, kesepian. mungkin ya atau mungkin orang hilang. Enggak juga ya, tapi yo nek aku ning kono yo tetep enggak berani. Terus habis Sabana Lonceng itu ke puncak selanjutnya apa ya lah lupa aku namanya, puncak Hyang. Yang Namanya puncak Hyang. Naik turun itu nggak apa-apa. Terus puncak selanjutnya lagi langsung ke puncak utama, puncak Argopuro. Argopuro masih aman terus. Habis itu kita turun ke surga nih para pendaki katanya. Iya kayak view-nya bagus Oh, gitu. namanya apa ini ya? Namanya danau apa itu lah yang terkenal Argopuro itu Mas. Tapi sebelum itu kan harus lewatin hutan lumut. Itu misalnya benar-benar pengap, matahari nggak masuk itu. Berarti pohon-pohon tinggi semua. Pohon tinggi dan lumut kabeh. Bahkan hujan terus kayak hujan tapi yo embun ngono kan. Embun. Nah pas di situ ki aku ya wis ngerasa kan sempet kan ada kita istirahat. Terus aku ki lihat rombongan naik, tak biasa benar gitu mari Mas. Ternyata nggak ada orang. Lah kok maksudnya sampean masih tahu kalau itu nggak ada orang? Tanya ke temennya. Temennya nggak lihat? Nggak. Gue tak yang lihat. Waduh, satu naik satu gunung 3 kejadian bro. Banyak masih ada lagi belum selesai. Oh, belum selesai. Terus akhirnya jalan. Terus temanku ini ada yang jahil, temanku Mas Panjul. Ini wis gede iki tak tembung nang ngono to. Tembung kayak ora enak nanti. Oh maksudnya izin sama penghuni gitu ya? Ternyata pas di hutan lumut itu mas terus yang tadi itu muncul lagi sing kuda laut apa Taurus gitu. Ini tahu Itu masih muncul tapi dengan hawa yang berbeda. Jadi benar-benar dia kayak mengintimidasi aku. Nek yang kemarin Mandang muliho, nek sing kemarin ki masih biasa. cuman nunjukin Oh. Nek iki benar-benar koyo meh mateni ngono ya. Mau apa ya, mau jahilin apa iku lah pokoknya. Jadi wis aku wis kayak enak banget sampai nyerap. Jadi aku jadi kok capek banget ngono. Setiap jalan wah muncul terus. Tapi koyo hawane iki bener-bener serem banget iki. Tapi emang posisinya sendiri. Enggak, masih tetap satu rombongan. Tapi yang lihat cuman Aku tau. Cuman kamu doang. Cuman aku tau. Ngeri juga ya. Dari kan. Sepan ngono. Hutan lumut lepas. Terus kita sampai ke danau Argopuro apa ya namanya lupa aku. Pokoknya danau itu. Nah, komen di Nah, danau apa lupa namanya. Sampai di situ ternyata kita wis happy. Aku wis mencoba sundek mau wis lah dilangi sik lah. Ya masuk stres juga emang Wah, naik gunung stres ya? banget aku Mas. Sampai aku wis ndang mulai begini kayak gitu.
Jadi kan naik gunung happy Iya. enggak, ayo nang mulih. Terus wis malam iki wis kita wis bakar-bakar, malam itu Itu hari terakhir. Hari terakhir, malam terakhir. Itu aku seneng banget. Sampai jam itu aku malam paling lama melek. Sampai sekitar jam 1:30 apa ya. Tapi aku memutuskan untuk masuk tenda 2. Itu udah banyak pendaki. Oh, ramai ya, ramai. Ya, Emang tempat campnya, camp umum. Bahkan anak sing mancing bareng warga situ kan mancing. Itu sami. Tapi nggak selesai sampai di situ. Wah, Selesai di situ. banyak ya Nggak selesai. ceritanya. Jadi aku memutuskan buat tidur. Jadi kan 2 tenda kita, 3 orang. Nah, satu temanku harusnya di tenda aku itu Mas Panjul sama Mas sopo ya? Mas sorry aku lali jenengmu Mas. Parah, Nggak ingat parah. aku. Kayak gimana lupa namanya. Lali, sorry. 3 orang. Nah, yang ini Mas Yoga, terus si Jini lali karo Mbak apa ya lali. Harusnya bertiga. Itu enggak teman main ya? Enggak, temennya Mas Panjul semua. Oh, Ini. teman main. Terus aku memutuskan buat tidur. Terus aku itu bangun itu kayak pertama itu kayak apa ya? Tendoku itu kok disrek. Oh, kayak di ini ya, kayak disentuh-sentuh gitu kan. Tadi alah wis lah, harus kesel aku turunnya. Terus kok ngorok kabeh iki temanku ngorok semua nih. Yang satu Mas apa mau lali Mas Gondrong ini ngorok. Tak gini-gini itu wis anu. Nah, sing satu ini tak kira Mas Panjul, tak kira. Tendang-tendang tuh Mas, ojo ngorok Mas. Tak tendang ini. Wis ngorok. Ya wis aku. Terus singkat cerita subuh. Kan aku tidurku itu di tenda di pintu. Ada berapa tenda berarti? 2 tenda. Aku di tenda di kepala aku itu pas pintu. Otomatis kan kalau aku ada yang mau keluar kan mesti bangun tuh. Ya. Aku mesti bangun itu. Tiba-tiba kok Mas Panjul kok wis di luar, kok wis masak. Aku tanya, Mas kapan kowe le metu Mas? Kapan kamu keluar tenda Mas kayak gitu. Aku nggak tidur kono ini. Lah terus apa mau? Aku nendangi apa mau gitu. Berarti harusnya ada 2 orang tok di tenda. Lah Mas, itu berarti satu tenda sama yang satunya berempat. berempat. Itu pun Mas Panjul kan ada ketiduran. Berarti bener prediksiku 7 orang dia berangkat. Oh ya. Bener. Nah itu aku langsung lemes kayak. Tapi disclaimer ya, sebenarnya nggak tahu ceritanya ini ya. Nggak, aku cuma nebak-nebak aja 6 orang, kenapa nggak 7 orang aja ada yang ikut gitu. Ya itu, aku langsung lemes. Mas Panjul, Mas, tenanan gue gak turun ini gini. Aku turun itu udah samping, ngakui rangan gue. Dia nggak pakai SB itu masih di tenda. Sleeping bag ya. Sleeping bag dan lain-lain dia nggak pakai. Cuman pakai alaskan jaket tok. Padahal di Argopuro itu dinginnya pol. Itu karena dia ketiduran. Oh, nggak gara-gara pengen tidur. Itu posisi jam 5 atau setengah 6 itu kok wis masak-masak. Ya tadi aku tanya, Mas, kowe kapan metu saka tenda to, Mas? Terus dia jawab, wah aku gak turu tendamu nih ngono kuwi. Wah, langsung lemes aku. Tapi ngeliat bentukan orangnya sama. Dia SB-nya itu SB Mas Panjul. Tapi pas aku bangun itu SB-nya masih kelipat gitu. Mas belum diudar belum. Iya. Nah, tak kira Mas Panjul toh. Sempong itu sempet tak pegangin gini, sempet tak tendang kok karena ngorok kok. Tapi nggak ngelengok deh. Enggak. Hadapnya Munggungin sampai aku. Oh, munggungin aku. Tapi yang ditendang itu bukan manusia. Nah, sorry ya tidak tendang. Mungkin sopo ngobrolin kayak gitu. Itu sing paling serem Mas. Mungkin ada lagi tapi cukup nggak ini waktu kita Mas? Oh, nanti dulu berarti di episode selanjutnya ya. Episode selanjutnya. Jadi menurutku sebagai aku yang nggak punya pengalaman horor ini sangat serem, dari satu kejadian di sekolah terus kejadian di gunung. Nah ini kalau orang nggak sering nggak kebiasaan, mungkin udah stres mau naik gunung aja pengen malah stres sendiri. Aku mungkin ada pesan satu Mas. Apa ya pesannya? Ya kita sebagai manusia itu harus percaya sama hal-hal gaib. Itu
itu harus percaya. Yang kedua, kalau ketika kita dimanapun tempatnya itu pasti ada sosok. Oh iya. Jadi kita itu sebagai manusia kan harus punya adab. Oh iya. Mungkin Nah, Mas sampai pas itu belum beradab. Oh iya iya. Enggak. Maksudnya belum ini loh, belum. Aku sekolah pondok loh. Maksudnya belum ini loh, belum salam. Nah, Biasanya kan kalau ada orang-orang, biasanya orang-orang dulu itu kalau ngomong ke mana-mana tuh harus salam, terus harus izin sama yang punya. Maksudnya yang jaga, kalau yang punya kan tetap yang di atas ya. apalagi kalau buat daki gunung ya, Mas. Ya kalau bisa kita sebagai tamu ya menghormati lah. Menghormati penghuni-penghuni sana. Udah guys, jadi itu cerita horornya yang mungkin kalau menurutku itu juga horor banget sih. Bayangin aja kamu ketemu yang dulu mau pelajari mitologi Yunani ketemu di depan matamu, apa nggak lucu mak dar. Ya udah guys, nanti tunggu episode School of Horror selanjutnya karena kita akan punya beberapa banyak sekali lah cerita-cerita horor yang dialami oleh teman-teman atau siapapun yang mau join, yang mau juga cerita di sini. Nanti ada sesuatu yang selalu mengerikan yang mungkin tidak pernah terjadi di orang-orang pada umumnya. Jadi see you next time. Oke.